Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Firdaus di channel Genta Pradita. Kali ini kita akan belajar matematika akademik di bagian dari fungsi kuadrat. Ya, untuk persiapan tes Bintara, Akpol dan Akmil. Semoga bermanfaat. Fungsi kuadrat adalah fungsi. Nah, bentuk grafiknya adalah demikian. Oke. Dia bentuknya adalah bentuk parabola. Bisa parabola terbuka ke atas seperti ini, bisa juga parabola terbukanya ke bawah. Tergantung dari nilai A-nya nanti. Nah, di bagian sini nanti kalau parabola itu, dia akan memotong menjadi dua bagian yang sama. Ini disebut sebagai dari sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu bisa dibilang dengan XE atau juga bisa dibilang dengan XP. Kemudian nanti kalau nilai ekstrim itu adanya di sebelah sini nih. Nah, ini kan batas dari si puncak parabola. Ini sebagai nilai sebagai titik balik atau nilai ekstrimnya. Dan keduanya akan dipadukan menjadi koordinat titik balik atau titik ekstrim. Atau dalam bahasanya boleh XE, YE atau XP, YP juga sama saja. XP, YP ya. XP itu berarti koordinat puncaknya, P itu adalah sebagai puncaknya. Oke, begitulah mengenai gambaran dari fungsi kuadrat, terutama di bagian parabolanya. Teman-teman mungkin suka bingung bertanya, bedanya apa sih terbuka ke atas sama terbuka ke bawah? Bedanya cuma di A-nya doang kok. Kalau A-nya positif, maka dia akan terbuka ke atas. Nah, ini untuk bagian yang A positif. Nah, A yang ada di sini nih. Nah, kalau dia misalnya 3x kuadrat, ini kan positif nih depannya, maka nanti kurvanya pasti akan terbuka ke atas. Terus kalau A-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Nah, ini terbukanya ke arah bawah. Misalnya ada min 3x pangkat 2. Kan depan x kuadrat itu adalah minus 3, maka nanti dia akan terbukanya ke bawah. Kalau terbuka ke bawah berarti puncaknya adanya di atas, berarti dia akan maksimum. Kalau dia terbuka ke atas, puncaknya di bawah, maka dia akan minimum. Oke, begitulah ya gambaran mengenai fungsi kuadrat. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat. Oke, tadi titik balik itu punya persamaan min B per 2A. Oke, diingat-ingat teman, di sini sebagai kunci kita nanti. Ya, koordinat titik balik adalah min B per 2A. Nah, kita masuk ke bagian contoh soal yang pertama. Dari informasi yang ada di sini, berarti kan A-nya di depan sini nih, yaitu 1. A sama dengan 1, dan B-nya di bagian di depan X, berarti B-nya sama dengan minus 6, C-nya sendiri adalah 5. Oke, kita cari XP-nya dulu ya. XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Maka jadinya min B, min ketemu sama minus 6, dibagi 2 dikali sama 1, jadi 6 dibagi sama 2. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Oke, berarti bisa B, bisa, udah cuma itu doang ya. Nah, bisa kita langsung jawab karena depannya adalah 3. Sebagai bukti cara mencari YP, ada cara mudahnya selain pakai rumus yang ada di sini nih. Kalau ini kan agak sedikit repot mengerjakannya, maka ada cara mudahnya. Cara mudahnya adalah masukkan nilai 3 ke dalam persamaan X yang ada di sini. Berarti Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah sama 5. Oke, jadi tinggal dimasukkan nilai X yang ada di sini diganti dengan angka 3. Kita hitung ya. Ini menjadi 9 dikurang 18 ditambah sama 5. 9 dikurang 18 adalah min 9 ditambah sama 5. Sehingga menjadi minus 4. Nah, terbukti ya. Dapatnya adalah 3, minus 4. Oke. Itu contoh soal nomor 1. Semoga bisa dipahami. Ingat, koordinat itu berarti harus X, Y. Contoh soal yang kedua. Sama kayak tadi, tentukanlah koordinat titik baliknya. Oke, kita tentukan A sama B-nya saja ya. Nggak usah semuanya. A-nya berapa? A-nya itu di depan X kuadrat, yaitu A-nya sama dengan 3. B-nya di depan X. Di depan X adalah angka minus 6. Oke, kita cari XP-nya dulu. Tadi rumusnya apa? Min B per 2A.
Min B berarti min ketemu minus 6 dibagi 2 dikali sama 3. Nah, jadinya 6 dibagi sama 2 kali 3 adalah 6, yaitu 1. Oh, lagi-lagi cuma ada satu jawaban. Ya, besok kalau mau menghemat waktu, kalian tinggal lihat XP-nya aja. 1. Oh, udah langsung jawabannya adalah 1,-5. Oke, sebagai bukti kita coba cari YP-nya. YP-nya kita cari dengan masukkan nilai 1 ke dalam X yang ada di sini. Jadi 3 dikali 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1 dikurang sama 2. Berarti 3 dikali 1 dikurang 6 dikurang 2 ya. 3 kali 1 adalah 3 dikurang 6 dikurang 2. 3 dikurang 6 minus 3. Minus 3 dikurang 2 jadi sama dengan minus 5. Nah, tuh terbukti dapatnya adalah 1, minus 5. Ada di pilihan jawaban yang A. Oke, cukup mudah ya. Berikutnya, sama di contoh soal nomor 3. Hati-hati, di sini A-nya adalah negatif. Oke, ada A-nya sama dengan minus 2 dan ada B-nya sama dengan minus 4. Ya, kita cari XP-nya dulu. XP tadi apa rumusnya? Yaitu min B per 2A. Berarti min ketemu minus 4 dibagi 2 dikali minus 2 ya. Jadi sama dengan 4 dibagi min 4. Nah, ini 4 sehingga menghasilkan minus 1. Bisa A, bisa B, bisa C. Wah, kali ini kita tidak bisa langsung dapat hasilnya. Kita cari YP-nya satunya lagi. Bagaimana cara mencari YP? Sama kayak tadi. Kita masukkan nilai minus 1 ke dalam X yang ada di sini. Min 2 dikali min 1 kuadrat dikurang 4 kali min 1 ditambah sama 5. Min 2 dikali min 1 kuadrat adalah 1. Min 4 kali min 1 adalah plus 4 ditambah sama 5. Nah, jadi min 2 ditambah sama 9 ya. Jadi sama dengan 7. Ternyata hasilnya adalah min 1,7. Ada di pilihan jawaban yang A isinya. Semoga bisa dipahami. Oke. Lanjut ya. Contoh soal yang keempat. Tentukanlah persamaan sumbu simetri. Nah, ingat teman-teman, sumbu simetri itu tadi sudah saya bahas bahwa sumbu simetri itu hanya XP-nya saja. Jadi hanya cukup min B per 2A saja. Oke. Ya. Kita cari sumbu simetrinya. Data dulu ya. Apa aja? Ada A-nya sama dengan 5 dan ada B-nya sama dengan min 20. Kita cari XP-nya. XP itu adalah min B per 2A. Jadi min ketemu minus 20 dibagi sama 2 kali 5. Minus ketemu minus adalah plus. Jadi 20 dibagi 2 kali 5 adalah 10. Nah, ternyata dapatnya adalah 2. XP-nya sama dengan 2. Jadi yang B lah isinya. Seperti itu ya. Oke, diingat-ingat lagi. Kalau sumbu simetri berarti hanya mencari si XP-nya saja. Tidak usah YP-nya. Semoga bisa dipahami untuk contoh soal nomor 4. Lanjut yang kelima. Tentukanlah koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat ini dengan sumbu X. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai titik potong dengan sumbu X ataupun dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu X nanti tinggal kita ganti aja nih, yaitu Y-nya sama dengan 0. Oh iya, di sini fx ya, fx itu sama juga dengan Y. Jadi nanti boleh kita bikin persamaannya menjadi Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 12. Oke, yang pertama kita buat jadi Y-nya sama dengan 0. Berarti ini jadinya 0 sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x dikurang sama 12. Kita sederhanakan dibagi dengan 2. Jadi 0 sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang sama 6 ya. Kita faktorkan deh. 0-nya kita taruh di sebelah kanan. Faktornya apa? Faktornya adalah x min 3 sama x ditambah sama 2. Tadi sudah kita pelajari di materi yang ketiga. Langsung saja ya, berarti X-nya dapatnya sama dengan 3 dan X-nya dapatnya sama dengan minus 2. Kalau bingung, silakan dibuka video tentang persamaan kuadrat. Nah, dari sini kita dapat nih bahwa titiknya adalah
3,0 dan yang sebelah sini min 2,0. Kok belakangnya 0 sih? Kan y-nya 0. Maka jadinya koordinatnya adalah 3,0 sama min 2,0. Coba kita cek dulu jawabannya. 3,0 min 2,0. Nah, langsung dapat kita jawabannya di sini. Oke. Tapi satunya lagi nih, biar nggak penasaran. Nah, titik potong dengan sumbu y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu y, itu artinya x-nya dibuat sama dengan 0. Oke, kita masuk ke sini lagi. Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 12. X-nya kita buat 0. Tinggal kita input saja. 2 kali 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 12. Berarti Y sama dengan tinggal min 12. Titiknya karena X-nya 0, maka 0, min 12. Nah, itulah jawabannya. Pas ya, dapatnya 0, minus 12 ya. Ada di pilihan yang B. Semoga bisa dipahami. Berikutnya, contoh soal nomor 6. Sama kayak tadi. Titik potong dengan sumbu X. Ini bukan minus X, tapi sumbu X. Karena penulisan bahasa Indonesia, kalau sumbu itu dikasih dengan strip. Oke, kita bikin dulu yang bagian pertamanya. Kita buat Y-nya sama dengan 0. Sehingga persamaannya adalah 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan sama kayak awal tadi. 3x, 3x, bawahnya adalah 3. 3 kali 2 adalah 6. Berarti perkalian 6 yang selisihnya 5 adalah 6 dikali sama 1 ya. Nah, sininya minus, sininya plus. Supaya bisa hasilnya adalah minus 5. Nah, ini nih yang sebelah sini kita bagi dengan 3. Oke. Sehingga menjadi 3x dibagi 3 adalah x dikurang sama 2. Oke, sebelah kanannya tetap 3x ditambah sama 1. Sehingga x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1/3. Titiknya adalah 2,0 dan min 1/3,0. Min 1/3,0, 2,0. Bisa yang A, bisa yang B. Nah, antara itu ya, karena selebihnya min 2-nya di sini negatif 2-nya. Berarti antara A sama B saja. Satunya lagi adalah kita bikin X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi tuh 3x kuadrat min 5x dikurang 2. X yang kita ganti dengan angka 0. Y sama dengan 3 kali 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 dikurang 2. Jadi Y sama dengan minus 2. Maka titiknya adalah X-nya 0, Y-nya minus 2. Jadi 0, minus 2. Nah, ternyata dari pilihan yang di sini nih bedanya. Kalau yang di atas positif, kalau yang bagian bawahnya adalah negatif. Maka jawabannya adalah yang B. Begitu contoh soal nomor 6. Semoga bisa dipahami. Oke. Contoh soal nomor 7 sebenarnya mengulas mengenai materi yang di persamaan kuadrat. Jika salah satu akarnya adalah 2, maka berapakah nilai A-nya? Tinggal kita masukkan saja ya ke dalam persamaannya. Yaitu A dikali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 dikurang sama 12 sama dengan 0. 2 kuadrat adalah 4 kali sama A, jadinya adalah 4A. Ini jadinya 10 dikurang 12 sama dengan 0. 4A sama dengan 10 dikurang 12 adalah minus 2. Kita pindahkan si minus 2-nya ke sebelah kanan. Nah, kemudian kita bagi menjadi 2 dibagi sama 4. Jadi A-nya sama dengan setengah. Ya, ini mengulas materi di persamaan kuadrat. Begitu teman-teman, rekan-rekan sekalian, untuk pembahasan mengenai materi dari fungsi kuadrat. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam semangat dan sukses untuk kita semuanya. Salam dari Genta Pradita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.